Welcome to Narrative Chat Room. Oke, hari ini kita mengundang teman-teman semua buat ngobrolin santai tentang branding. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang bingung apa sih branding itu. Mungkin ada yang tanya-tanya juga, branding agency itu apa sih? Kerjanya apain sih? Terus kenapa kita kalau bikin bisnis butuh branding agency? Stay tune ya teman-teman, jangan kemana-mana karena yang pasti di podcast kali ini pasti bakal bermanfaat buat teman-teman, apalagi nih yang baru mulai bisnis ataupun mengerintis. Atau mungkin yang galau gara-gara orderannya sepi, mungkin? Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, kata peribahasa, nggak kenal maka nggak sayang. Nama gue Arya sebagai host di sini, dan juga ada JJ sama Ian yang akan nemenin gue hari ini. Skuy, mari kita mulai. Coba dong JJ, kalau menurut kamu, kayaknya orang-orang di luar sana masih banyak nih yang penasaran naratif itu apa dan ngapain. Jadi, Naratifco itu creative agency untuk desain dan branding. Branding itu apa dan ngapain sih? Kalau menurut aku, branding itu proses memberi makna pada suatu usaha. Mungkin image kali ya singkatnya. Tujuannya itu sendiri untuk membuat usaha tersebut stand out dibanding para kompetitornya. Oh oke. Terus mau tahu dong kalau naratif branding agency sendiri terbuka untuk semua jenis usaha kah? Kira-kira bisnis kategori mana yang sering request dan jasa apa aja sih yang banyak minatnya? Kalau buat naratif itu pasti terbuka kok bagi semua usaha apapun, baik itu UMKM ataupun juga korporat yang ingin menggunakan servis kami. Sampai saat ini sih yang paling banyak berkolaborasi sama kita di bidang bisnis F&B atau food and beverage. Atau ada juga fashion, men's atau women's wear, beauty product juga ada, terutama skincare. Dan juga masih banyak yang lainnya sih. Mungkin bisa langsung juga dicek di Instagram kita @naratifco. Nah, kalau ditanya jasa apa yang paling diminati itu sebenarnya beragam sih. Tergantung kebutuhan dari customer-nya lagi. Karena biasanya kan nggak cuma satu servis, kadang beberapa servis sekaligus. Kayak apalagi misalnya startup bisnis nih, biasanya menggunakan beberapa jasa dari logo, packaging, fotografi, dan sosial media. Tapi untuk servis kita yang paling banyak diambil itu saat ini ada di social media design dan management. Nah menarik nih, paling banyak sosmed design and management ya berarti. Kenapa tuh? Kok bisa banyak yang mau desain sosial media? Terus social media management yang dimaksud itu gimana ya? Sekarang kan marak banget nih penjualan via sosial media, misalnya lewat Instagram. Contohnya, kalau kamu sering buka all-shop gitu, pasti banyak kan yang feeds-nya suka menarik dan didesain. Nah, itu yang kita tawarkan untuk desain sosmed. Keuntungannya itu memang lebih bisa menarik customer untuk beli, karena brand kamu jadi terlihat lebih profesional. Jadi, di masa sekarang emang social media presence itu penting banget. Karena kan first impression customer ke brand kita emang cuma lewat sosmed. Kalau social media management di naratif itu kita buatin semuanya dari awal sampai akhir. Ini all in sih, lengkap, nggak usah repot-repot lagi. Jadi klien kami bisa lebih fokus peningkatan penjualan produk dan aspek bisnis lainnya. Jadi lebih efisien kan? Hehehe. Wow, oke banget sih. Nggak perlu repot-repot lagi. Dan artinya, klien itu bener-bener tahu beres aja ya. Bener juga sih, jadi lebih fokus ningkatin produk sama apa ya namanya? Diversifikasi bukan? Oke, ya diversifikasi. Penasaran aja nih, kira-kira seberapa penting pengaruh branding ini buat sebuah bisnis? Penting banget. Sebelumnya kita udah bahas kan ya, brand yang baik itu yang bisa menunjukkan image tertentu di mata audiens atau customernya. Terus kita juga udah tahu kalau first impression sebuah bisnis online itu dari social media presence-nya. Nah, jadi dalam membangun sebuah brand tentunya harus menghasilkan image yang kuat dan konsisten. Mulai dari desain logo yang tentunya jadi identitas dari brand kalian.
sehingga akan memudahkan audiens atau calon customer kamu untuk lebih mudah mengingat brand kalian, atau biasa disebut juga brand awareness. Pokoknya yang bikin brand kamu jadi gampang diingat sama audiens kamu deh. Selain itu juga, bisnis kalian yang udah punya identitas yang kuat dan punya image yang cocok dengan target audiens kalian akan lebih mudah mendapatkan returning customer atau langganan. Besar kemungkinan mereka juga bisa ngerekomendasiin bisnis kamu ke orang lain. Nah ini nih yang selama ini orang sebut itu marketingnya mouth to mouth. Oh bener juga ya. Oh ya, kalau secara konsep nih, mirip sama marketing bukan? Kalau gitu bedanya branding sama marketing apa dong? Secara garis besar, branding dan marketing itu berbeda, tapi nggak bisa lepas satu sama lain. Jadi, branding itu merupakan usaha untuk mengkomunikasikan image atau citra brand tersebut kepada audiens atau calon customer. Kalau marketing itu cenderung secara aktif mempromosikan produk atau layanannya, menyusun strategi komunikasi kepada target audiens sesuai dengan image brand tersebut. Oke. I think I've got the point. Lumayan nangkep sih. Cuman buat gue sendiri agak berat ya. Gini singkatnya. Branding itu dibuat dengan tujuan untuk membangun image dan identitas sebuah bisnis. Anggap aja bisnis kamu ini manusia. Dia pasti punya kepribadian kan? Entah itu ceria, cerewet, pemberani, dan masih banyak lagi. Nah, sama aja sama branding. Sebuah bisnis itu dibuat memiliki identitas tertentu. Identitas-identitas itu dikomunikasikan secara visual, tapi bisa lewat warna, bentuk, kata-kata, suara, dan masih banyak banget. Jadi, marketing itu juga bagian dari branding. Gimana sebuah bisnis dikomunikasikan ke target audience udah diatur dalam brand guidelines. Supaya identitas bisnis kalian bisa konsisten terus deh. Kalau tujuan dari membangun image tadi udah tercapai, maka secara otomatis proses penjualan dan marketing pasti jauh lebih mudah. Contohnya nih ya, kalau misalnya ayam goreng fast food, ingetnya apa sih? KFC, McD. Kalau mau pesen pizza, ada Pizza Hut, Domino's. Langsung kebayang kan logo-logo brand mereka dan packagingnya? Tahu nggak yang paling unik itu apa? Kalau coba kamu pikirin, mau beli minum, ngomongnya apa? Aquanya 1. Kalau mau makan atau mau beli mie instan, kira-kira nyebutnya apa? Indomie, mie sedap, bener kan? Waduh, makasih banyak lo udah diringkasin. Gua banyak banget dapet insight hari ini pokoknya. Berarti kalau di naratif mau brandingin suatu bisnis, mulai dari mana dulu sih? Misalnya nih, contohnya tadi ya, gua mau buat startup deh. Gimana tuh prosesnya kira-kira? Kita pasti sebelumnya akan tanya dulu ke kamu. Kamu mau bikin apa? Target marketnya siapa? Mau kayak gimana? Arti dari nama brand kamu apa? Dan sebagainya. Nah, dari situ baru deh kita bisa mulai masuk ke proses desain. Dari sini tergantung deh dari kamu. Kamu mau buat apa? Baik itu logo, sosial media, atau yang lainnya. Kasih tahu dong, kenapa harus sama naratif kalau mau branding bisnis? Apa aja sih benefit yang gue dapet ketika gue pilih naratif? Bojuk nih pertanyaannya. Jadi, benefitnya ya kira-kira 1. Naratif itu your one-stop solution, di mana kalian bisa dibantu dalam hal pencarian ide konten, desain, caption, apalagi dipostingin juga loh. Pokoknya lengkap deh. Jadi kalian bisa percayain sosial medianya ke kita. Nah, kedua nih ya, keuntungan buat kamu. Jadinya, kamu kan bisa lebih fokus ngembangin aspek bisnisnya. Misalnya aja ya, contohnya kamu bisa jadi fokus buat nambahin SKU produk, atau ya cari ide baru buat bisnis kamu. Misalnya mau jualnya lewat apa, mau gimana, dan sebagainya. Ketiga, yang terakhir. Dengan meningkatkan social media presence brand kalian, maka secara otomatis
akan jadi brand awareness kepada audiens. Dan tentunya, ini yang paling diharapkan. Bisa merubah traffic yang udah ada, ini jadi calon pelanggan tetap kalian. Kira-kira gitu deh. Oke, sebelum kita akhiri podcast ini, ada tips nggak buat teman-teman? Gimana sih caranya bikin brand yang awesome? Loh, tadi udah dijelasin kan? Haha, canda ya. Kalau galau, bingung, dan nggak mau ribet, cus ke naratif. Nanti kita bantu semua yang brand kalian butuhkan. Daripada galau berkepanjangan, bisa kok minta naratif bantu. Karena timing itu penting banget di dunia bisnis. Benar apa benar? Oke deh, ngerti. Tapi gimana sih caranya hubungin naratif? Call-callnya gitu, kasih tau lah. Gampang kok, mampir aja ke Instagram kita di @naratifco. Di situ ada kontak WhatsApp yang bisa kalian hubungi. Kita juga ada website loh, kalau misalnya nih kalian mau lihat contoh-contoh lengkapnya apa aja sih yang kita udah lakuin atau naratif udah kerjain sampai saat ini. Mampir-mampir aja ya di www.naratifco.id. Gitu deh. Oke. Nah, thank you banget nih. Gue mau ucapin sekali lagi makasih banyak buat Ian dan JJ yang udah datang di podcast episode pertama kita. Oke, sebelum gue mau closing, gue mau ngucapin salam YouTuber dulu deh. Don't forget to like, comment, subscribe, and also share this podcast. See you on the next episode. Bye-bye.